Salve saudara-saudari, iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Pembahasan kita kali ini adalah sebuah gagasan sederhana yang membuktikan bahwa Protestantisme itu melawan Yesus. Protestantisme itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, bagian dari menjadi seorang Protestan adalah tidak tunduk pada hierarki yang langsung dari Yesus dan tidak menerima suksesi uskup dari para rasul. Itu semua ditolak oleh seorang Protestan. Mereka mungkin menganut hierarki yang dibentuk sendiri, self-appointed hierarki, atau hanya pada seorang pendeta yang secara tunggal untuk mempertahankan doktrin. Tetapi bukan hierarki dengan suksesi kerasulan yang bisa dilacak kembali kepada Rasul dan Yesus. Hierarki yang harus ditaati untuk persatuan Kristen dan yang sanggup mempertahankan doktrin. Hierarki mereka tidak akan bisa kembali ke belakang lebih dari 500 tahun. Protestan mengklaim Yesus tidak mendirikan gereja dengan hierarki karena mereka tidak menerima suksesi apostolik uskup yang ada. Kita akan menunjukkan mengapa Yesus harus memiliki hierarki dalam gerejanya untuk melindungi kesatuan doktrin, yaitu ajaran yang benar. Kebanyakan orang Kristen akan setuju bahwa Yesus pasti menginginkan persatuan bagi kawanan dombanya. Doa Yesus dari Yohanes bab 17 ayat 21 jelas, ut omnes unum sintia. Aku tidak berdoa untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk mereka yang percaya kepadaku melalui firman mereka, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita, sehingga dunia dapat percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Ya. Apakah ada yang berpendapat bahwa Yesus memaksudkan perpecahan bagi para pengikutnya? Yesus juga memaksudkan sebuah badan pengajaran yang bersatu untuk gereja. Bukan gereja yang akan bertentangan dengan dirinya sendiri atau mengubah-ubah ajaran. Santo Paulus mengingatkan kita apa yang menjadi pilar dan benteng kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jika aku tertunda, kamu mungkin tahu bagaimana seseorang harus berperilaku di rumah tangga Allah, yaitu gereja Allah yang hidup, tiang dan benteng kebenaran. Apakah ada yang berpendapat bahwa Yesus bermaksud self-contradictory, mengkontradiksi diri sendiri untuk gerejanya dan ajaran-ajarannya? Sekarang dengan mengingat hal ini kita harus setuju bahwa Yesus memang mendirikan gereja yang terlihat dengan hierarki. Why? Porque? Mengapa? Karena sejarah dan pengalaman manusia membuktikan berulang kali bahwa tidak akan pernah ada organisasi manusia dengan kesatuan dan keyakinan atau nilai-nilai yang bersatu dan tanpa hierarki. Hal seperti itu tidak pernah ada. Dan Yesus tentu saja memiliki wawasan tentang sifat manusia untuk mengetahui bahwa jika dia sendiri menginginkan persatuan dan tubuh pengajaran yang tidak berubah di dalam gerejanya, maka gereja perlu memiliki hierarki manusia juga. Bahkan sidang jemaat Protestan yang paling independen pun membuktikan hal yang sama. Ya. Jemaat Protestan itu dipersatukan di sekitar pendeta tertentu dengan ajaran tertentu. Ya. Itulah hierarki. Jika seorang guru baru yang mengangkat diri sendiri, menegaskan ajaran yang berbeda, maka mereka ini mundur dan tunduk kepada pendeta, atau mereka berpisah dan meninggalkan jemaat, menghancurkan persatuan. Sejarah Protestan menunjukkan ini dengan berapa ya denominasi Protestan? Ribuan. Itu sejarahnya menunjukkan bahwa setiap kali ada orang yang mengangkat diri sendiri sebagai guru, dia keluar dan mendirikan hierarki sendiri. Berpecah.
Dengan demikian, doktrin yang bersatu dan jemaat yang bersatu hanya mungkin kalau dilindungi oleh hierarki. Yesus sungguh mengetahui hal ini dan memang membangun hierarki untuk gerejanya yang kudus. Jika Yesus mendirikan gereja dengan hierarki dan Protestantisme menolak ini, maka Protestantisme melawan Yesus dan kehendaknya yang paling kudus bagi umatnya. Menentang hal ini berarti Yesus tidak menghendaki persatuan atau memaksudkan persatuan tanpa hierarki yang akan menyiratkan bahwa dia tidak tahu, sama sekali tidak tahu tentang sifat manusia yang tidak pernah dapat mempertahankan integritas pengajaran tanpa adanya hierarki. Pikirkan tentang itu, saudara-saudari. Jika tidak ada hierarki dan seseorang menantang pengajaran, apa yang dapat mempertahankan ajaran asli bisa tetap utuh? Tidak ada sesuatu pun yang bisa mempertahankan. Kalau hierarki tidak ada, kalau seseorang menantang ajaran yang asli itu, mau diapakan orangnya? Ya, terperpecahan. Sejarah konsili gereja mengajarkan kepada kita bahwa hierarki telah memerangi ajaran sesat dan ajaran inovatif, ajaran baru berulang kali dengan adanya konsili ekumenis. Dan Protestan umumnya menerima konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Selain itu, kita sebenarnya memiliki surat-surat historis, surat-surat sejarah dari orang-orang yang diajarkan langsung oleh para rasul, dan mereka ini secara eksplisit mengakui adanya hierarki dalam gereja dan uskup, dan bahwa itu berasal dari Tuhan. Lihat misalnya surat Clemens kepada Korintus, jemaat di Korintus, dari abad pertama ketika Santo Yohanes Rasul masih hidup, tahun 96 Masehi. Para rasul telah memberitakan Injil kepada kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah melakukannya dari Allah. Oleh karena itu, Kristus diutus oleh Allah dan para rasul oleh Kristus. Kedua bentuk penunjukan ini kemudian dibuat dengan cara yang tertib sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setelah menerima perintah mereka dan sepenuhnya diyakinkan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan ditegakkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh Roh Kudus, mereka pergi mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan demikianlah berkhotbah melalui negeri-negeri dan kota-kota. Mereka menetapkan buah-buah sulung dari karya mereka setelah terlebih dahulu membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang kemudian harus percaya. Protestan terjebak lagi di sini. Pandangan gereja yang invisible tidak terlihat, hanya cenderung ke arah perpecahan menjadi berapa ribu bagian? Yang disebut denominasi. Semua doktrin pengajaran yang bertentangan satu sama lain dalam baptisan dan banyak topik lainnya. Mereka hanya sepakat dalam doktrin-doktrin yang benar-benar Katolik, yaitu doktrinnya Katolik. Dan itu ditunjukkan salah oleh sejarah gereja yang apostolik. Yesus harus memiliki hierarki dalam gerejanya untuk melindungi kesatuan doktrin ke pengajaran yang benar. Ketika Protestan menolak hierarki, artinya mereka menolak kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. So, sekali lagi saya mengulang pernyataan saya, Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan.